Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muta'allimin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasyikhin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, para jamaah baik yang hadir langsung di Masjid Al-Ummah ini meskipun yang mengikuti lewat virtual dan sosmed, semoga Allah mengangkat derajat kita. Semoga Allah menghapus dosa-dosa kita. Semoga Allah memudahkan seluruh urusan kita. Semoga Allah melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya. Semoga Allah melimpahkan kepada kita rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang cukup, rezeki yang penuh berkah. Ala hadhihi niyya wa kullu niyatin salihah. وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya kepada kita dan kita terus bisa mensyukurinya dengan baik. Ibu bapak, yang paling sulit itu justru mensyukuri nikmat. Orang sekarang melihat nikmat itu selalu kaitannya dengan materi, uang gitu loh. Seakan-akan dalam zaman sekarang ini kalau bukan uang bukan nikmat. Ibu kalau dikasih uang banyak sama suaminya nyengirnya lebar. Tapi kalau dikasih belanja sedikit dikurangi, bukan nggak senyum, bukan nggak lebar lagi, senyum hilang, muka monyong kayak bemo tabrakan. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat pada diri kita, diri kalian manusia. Kamu tidak perhatikan betapa besarnya nikmat Allah, betapa banyaknya nikmat Allah dalam diri ini. Buat kita sebagai hamba Allah harus selalu bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Kalau kita bersyukur, Allah akan tambah, paling tidak tambah berkah. Ya Bang Mamat, kangen juga kita sama Bang Mamat ya. Udah 2 minggu nggak kelihatan. Maklum kita tugas terus Bang Mamat. Kang Anen mana yang lain? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur aku tambah. Itu pasti rumus. Ini janji Allah, bukan janji calon kepala daerah, bukan janji calon anggota DPR, bukan janji calon presiden, tapi janjinya Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur pasti akan aku tambah. Pakai lam dan nun taukid sakilah, keniscayaan dan kepastian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, azabku sangat pedih. Saya udah sering bersyukur Ustaz, tapi tetap aja nggak nambah-nambah, boro-boro nambah, kreditan nggak impas-impas. Emang yang nyuruh ngredit siapa? Mungkin bersyukurnya cuma di mulut, nggak sampai hati. Saya sih alhamdulillah cuma sampai sini doang. Bersyukur itu, alhamdulillah ini simbol, tapi bukan hanya di sini, sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Bukan hanya di sini. Yang kedua, orang kalau bersyukur atas nikmat Allah, Bu, Bapak, kalau kita mensyukuri nikmat makanan, tidak boleh ada makanan yang mubazir. Allah murka kalau ada makanan mubazir yang terbuang, yang tersia-sia itu. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin. Innal mubadzirin, sungguhnya orang mubazir. Mubazir itu makanan disisain, dibuang. Makanan kita punya tetangga, kalau makanan bakalan nggak habis, bahagia sama tetangga. Jangan udah bau apek baru dibagi sama tetangga. Yang udah kagak kepake, yang udah kagak kemakan, jangan. Kita kan punya perhitungan nih, makanan kira-kira bertahan berapa lama sebelum habis, bagi tetangga. Bagi. Allah tidak suka. Dikasih rezeki oleh Allah sepeda, rawat sepeda, jangan sepeda nggak dipakai-pakai, nggak diurus, tahu-tahu udah bejat, rantainya wis karatan rek, ora diurus-urus, tukune mahal, wong Brebes. Minggir sikit Tegal. Kita dikasih nikmat kendaraan oleh Allah, rawat dengan baik, urus dengan baik. Itu salah satu tanda kita bersyukur. Kalau bapak punya mobil Avanza, pengen punya Kijang, bersyukur punya Avanza dulu. Lah kalau punya Avanza nggak diurus, pengen punya Kijang, kata Allah, ente ini terlalu besar nafsunya. Yang ini aja kau tak rawat, yang ini aja kau tak urus, bagaimana kau minta yang lain? Punya motor, duh capek punya motor. Cepet sih cepet kalau ke kantor, tapi kalau hujan nonop di bawah kolong jembatan, kapan saya punya mobil? Kalau ente serius, syukuri dulu nikmat motor, rawat. Salah satu mensyukuri itu merawat dengan baik, rawat dengan baik. Setelah itu
insyaallah Allah akan tambah. La azidannakum, Allah pasti akan tambah. Allah pasti akan tambah kalau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk Pak, masuk. Ustadz, masuk Pak Ustadz. Baru datang nih dari Ta'aruf nih. Udah kangen ya kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imamul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para rasul, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang pertama yang diminta oleh Allah membuka pintu surga. Mudah-mudahan kita semua masuk surga bersama Rasul. Satu-satunya nabi yang mendapat mandat dari Allah untuk memberikan syafaatul uzma, pertolongan besar, pertolongan agung. Bapak ibu saudara, serajin-rajinnya kita ibadah tetap aja ada malesnya, bener nggak? Sesuci-sucinya kita berupaya tetap aja ada maksiatnya, betul nggak? Betul nggak? Memang. Dan Allah tidak pernah mempermasalahkan kalian berdosa. Yang Allah murka itu ada orang berdosa tidak mau bertobat. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia punya ruang untuk salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan orang sebaik-baiknya orang yang salah itu bertobat. Bertobat ini yang membuat orang akan terus suci. Makanya Rasul membaca istighfar terus setiap hari, setiap malam. Saya akan ulang-ulangi karena ini yang harus kita ikuti. 100 kali minimal Rasul baca. Kita ya minimal 100. Tapi kalau kita mau jujur, Nabi yang udah suci saja, yang diampuni dosanya yang lalu yang akan datang 100. Lah kita orang kampung sawah siapa yang jamin? Harusnya lebih banyak. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan wa wasi'ni rizqan tayyiban wa tub alaina taubatan nasuha, wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rabb. Ya Rabb, ampuni dosa kami ya Rabb. Orang yang selalu mohon ampun bersih, tapi orang yang tidak mau beristighfar kotor karena dia sombong. Dia tidak merasa bersalah, dia tidak merasa berdosa. Orang yang merasa suci, dia akan kotor dengan dosa, minimal dosa kesombongannya. Tapi orang yang selalu beristighfar, berapapun dosanya, insya Allah Allah ampuni, meskipun kita tidak boleh sengaja berbuat dosa. Pak Bambang sehat? Sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan terus sehat. Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita lanjutkan pembacaan Kitab Riyadhus Shalihin dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis sering saya sampaikan.
Tetapi ini penting. Kenapa penting? Seringkali ibu-ibu, bapak-bapak, kita itu melaksanakan ibadah itu beban, merasa beban maksud saya. Padahal ibadah itu orang yang baik, orang mukmin yang baik, mukminah yang baik, ibadah itu harus kita anggap menjadi kebutuhan. Itu baru orang top. Itu orang baru cinta Allah yang sejati. Kalau orang menganggap ibadah sholat itu sekedar kewajiban, yang penting kelar, bener nggak? Yang penting kelar, bener nggak? Subuh 2 rakaat. Udah sholat belum? Oh, udah. Subuh, iya. 2 rakaat kan? 2 rakaat kan? Udah 2 rakaat. Gitulah. Yang penting selesai, Pak. Bu, yang penting selesai. Ini ibu-ibu yang lain kemana nih? Bu Haji Maryadi, Bu Haji Mahmud kemana? Lagi persiapan pilkada. Orang yang imannya bagus itu orang yang menganggap ibadah itu kebutuhan. Jadi bukan Allah yang butuh sama kita dengan ibadah ini. Ente sholat 5 waktu 17 rakaat, ente tambah dengan sunnah qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud dan seterusnya, kerajaan dan kekuasaan Allah tidak bertambah. Ente semua membangkang, tidak ada yang sholat, tidak ada yang ibadah, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan pernah berkurang. Kalau ibadah kita yang beruntung, kalau tidak ibadah kita yang rugi. Orang mukmin yang baik, kalau kita cinta kepada Allah dengan cinta yang sejati, sholat ibadah itu bukan sekedar beban. Kalau beban, aduh, ini kacau orang nih. Kalau beban nih iman kacau nih, Ustaz. Puasa kalau beban, ya elah, kayaknya ausnya belum hilang dari tahun sekarang udah datang lagi. Ini bulan puasa. Beban itu tingkatan paling rendah. Yang kedua, ini kewajiban, yang penting selesai. 4 rakaat zuhur yang penting selesai, 4 rakaat asar yang penting selesai, 3 rakaat maghrib yang penting selesai, 4 rakaat isya yang penting selesai. Tapi yang ketiga adalah kebutuhan. Orang kalau sholatnya beban, tadi yang penting selesai, bukan aduh, makanya sholat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, sambil ngeliatin TV macam Bismillahirrahmanirrahim. Sholatnya sambil ngeliatin TV, nonton sinetron. Kenapa ente sholat sambil ngeliatin sinetron? Soalnya kalau nggak ngeliat sinetron pegel. Lah sholat pegel, emang nyangkul loh. Kenapa? Beban. Yang kedua, ini kewajiban, yang penting selesai. Sholat yang biasa, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Beda dengan yang ketiga. Yang ketiga ini kebutuhan. Kebutuhan. Kita yang butuh. Kita yang butuh pada Allah. Kita yang butuh dengan ibadah ini. Nah, yang keempat, ini yang premium. Apa itu? Kenikmatan. Ibadah merupakan kenikmatan.
tingkatan ibadah ini yang harus kita terus upayakan. Bagaimana ibadah itu nikmat. Kalau kita sholat itu nikmat, bacaannya nggak berasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Karena dia nikmati sambil menangis. Rasul kalau sholat, para sahabat sambil menangis, bukan sambil nonton sinetron, sambil menangis. Dia nikmati. Pernah ada satu kisah dalam satu perjalanan. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam satu perjalanan jihad, istirahat di malam hari, biasanya bagi tugas. Ada yang hirosah, jaga. Begitu lagi jaga, gantian sholat tahajud, sholat malam, jaga malam nih maksudnya. Dia sholat tahajud. Kita udah paham kan sebelumnya, tahajud ini membuat orang sampai kepada maqaman mahmuda, maqaman mahmuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat yang mulia ini tidak identik dengan gaya berpakaian, dengan gaya berkendaraan, dengan gaya belanja di mall, nggak identik nih. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, Allah tidak melihat tampilan kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum, tapi Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian. Bisa saja kerjanya setiap hari berlumuran lumpur di sawah, tapi karena tahajudnya rajin, tahajudnya dijaga, meskipun tiap hari berlumuran lumpur, di mata Allah dia adalah orang yang hebat dan terpuji. Bisa jadi kerjanya di perkantoran, jabatannya direksi, jabatannya komisaris, jabatannya anggota DPR, DPRD, bupati, wali kota, menteri, presiden, tapi tidak pernah sholat, tidak pernah tahajud, meskipun setiap hari pakai jas. Sesungguhnya dia orang miskin, sesungguhnya dia kotor. Waktu jaga begini, malam-malam mestinya jaga itu kan udah, kita kan lagi perjalanan perjuangan nih. Kalau nggak salah namanya Bishr, dia sholat tahajud. Datang musuh pengintai, pas dilihat, wih, ada yang jaga berdiri tuh. Supaya dia tumbang, kita panah dulu, dipanah. Surat,
Orang Arab dulu itu jarang panahnya meleset, jarang. Tes, kena di punggungnya, darah mengalir, tapi dia tetap sholat. Kata yang mana tadi, wih tumben panah gua meleset ini, nggak biasanya. Ambil lagi, kena lagi, nggak tumbang. Wih, aneh. Kalau masih berdiri dulu Bang Ab, hebat ini. Ambil lagi, panah lagi, tetap lagi, sampai di punggungnya itu 7 panah, 3 atau 7 panah. Nah, begitu dia kehabisan darah, baru dia bangunkan teman Hirosahnya itu. Kom, bangun. Kenapa? Di punggung saya sudah ada 7 panah, darah saya hampir kehabisan. Andaikan saya tidak takut pasukan musuh itu menghabisi kalian, saya tidak akan bangunkan engkau. Karena apa? Karena saya sedang menikmati komunikasiku dengan Allah, sedang menikmati sholat tahajudnya. Subhanallah. Jadi orang kalau sudah fokus nikmat, nggak berasa dengan luka fisik. Nggak berasa dengan luka fisik. Kalau itu merupakan kenikmatan, maka kita berupaya bagaimana sholat ini menjadi nikmat. Ketika sholat menjadi nikmat, setiap kata yang kita ucapkan itu akan bernilai mahal. Dan itu bisa kita lakukan, diantaranya kita harus mujahadah, berupaya serius dan sungguh-sungguh. Ada upaya serius dan sungguh-sungguh, itu namanya mujahadah. Makanya hadis ini, an Abi Abdillah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma, dari Abi Abdillah Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhuma, qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pernah suatu malam sholat bersama Nabi, data lailatin, sholat bersama Nabi. Faftatahal Baqarah, Nabi buka dengan surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang dilanjutkan oleh Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Terus dibaca Al-Baqarah. Kaget sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu ini. Beliau mengatakan, mudah-mudahan 100 rakaat mah dari surat 100 ayat ruku nih Nabi nih, surat Al-Baqarah nih. Kata Hudzaifah tadi, ini sholatnya sholat malam. Fakultu yarka'u indal mi'ah.
Mudah-mudahan 100 ayat surat Al-Baqarah meruku ini Nabi nih. Summa madha 100 ayat masih diterusin. Mudah-mudahan akhir Baqarah mah deh ruku kali Nabi 100 lewat. Kalau akhir Baqarah mah ruku kali nih. Baca akhir Al-Baqarah apa bunyinya? Yang sering buat kita wirid itu. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu Hudzaifah ibnul Yaman bilang, mudah-mudahan ruku nih ayat ini nih, mudah-mudahan ruku nih gitu. Diterusin lagi sama Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa surat apa yang dibaca? Surat Al-Imran. Alif Lam Mim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat Taurah. Al-Imran Bang Mamat. Bayangin tuh. Bayangin Al-Imran dibaca. Lagi-lagi kata sahabat, mudah-mudahan Al-Imran kelar meruku nih Nabi nih. Udah jemper amat kita ini. Al-Imran selesai, bukannya ruku, summaftataha An-Nisa faqara'aha. Dilanjutin dengan surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Surat An-Nisa. Surat An-Nisa. Bayangin satu rakaat kelar Al-Baqarah, kelar Al-Imran, kelar An-Nisa. Ya Rabb, kita baca kulhu kagak jelas. Langsung lu apa? Lu baca apaan tong? Hah? Kita sholat langganannya kuliah sama kulhu mulu. Hah? Maghrib kuliah sama kulhu, Isya kuliah sama kulhu, subuh kuliah sama kulhu. Saring keseringan baca kuliah. Tuh Pak Haji mau ke pasar Ciputat, ditanya sama anak muda, mau kemana Pak kuliah? Sholatnya baca kuliah mulu. Sholatnya baca kuliah mulu. Makanya kalau jadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalannya. Meskipun udah berangkat haji, udah senior di situ. Kalau ada anak muda yang hafal Quran, kasih kesempatan yang muda.
jangan didekemin bae itu imam. Mending kalau banyak hafalannya. Kuliah lagi, kuliah lagi. Itu ayat Al-Quran nggak apa-apa. Tapi kalau di masjid itu ada ustadz, meskipun lebih mudah, hafalannya lebih banyak, kasih sekali-kali kesempatan Pak Haji. Jangan ente mulu ambil, regenerasi namanya. Iya kan? Ini kuliah kulhu dia lagi. Begitu mau sholat maghrib, kata anak muda, ya Pak Haji ini paling kuliah lagi nih kita ini. Dia kesinggung, kurang ngajar nih bocah. Gua udah ditebak aja pakai kuliah. Karena dia kesinggung, nggak enak udah ditebak duluan. Dia baca Ara'aital ladzi supaya lain dari yang lain. Setelah waladhdallin, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dia baca inna a'tainakal kautsar. Yang aki-aki ini Pak Haji, Bang Mamat, dia baca habis itu Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Ini surat lebih pendek tapi jarang dibaca. Dia lupa. Inna 3 kali inna. Anak muda tadi bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhubung dia lupa, dia terusin juga inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Buset, gua suruh mati katanya gitu. Maksudnya Pak Haji parkir, Pak Haji parkir. Kalau bacaan nggak banyak. Bang Am, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena lupa, dia marah, kurang ajar lo katanya, gua disuruh mati katanya. Begitu sholat isya, Pak Haji mogok, bis komat, lokbar komat anak muda. Pak Haji maju, kagak. Marah dia. Ya Pak Haji segitu aja marah. Ayolah Pak Haji, kagak. Pengen tahu tuh anak muda si Udin tuh, Udin namanya Udin. Udin tuh pengen tahu katanya. Udin mahasiswa, aktivis, kemana-mana bawa Quran, bawa doang Quran. Hafalan lebih banyak dari Pak Haji, tapi jarang praktek jadi imam. Grogi juga. Udin terpaksa isya maju jadi imam. Udin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, makmumnya semua amin. Udin mau baca kuliah takut dicengin, mau baca inna a'taina takut nasibnya kayak Pak Haji. Dia baca yang lebih panjangan dikit, Ara'aital ladzi. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Udin lupa lagi karena jarang praktek. Dia mau gaya ayatnya lebih panjang suratnya, tapi jarang praktek, lupa dia. Fawailul lil musallin. Pak Haji biarin, nggak usah dikasih tahu. Balas dendam Pak Haji. Fawailul lil musallin. 3 kali nggak inget Udin. Dia terusin sendiri. Fawailul lil musallin alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin lagi makmun. Kata Pak Haji, apa gua bilang, kata. Ini pelajarannya, yang tua kasih kesempatan anak muda kalau ada yang hafalannya lebih banyak. Kasih kesempatan. Orang tua yang bijak, orang tua yang arif itu jangan monopoli.
kasih kesempatan anak-anak muda ini sambil dilatih, sambil kasih kesempatan gitu loh. Tapi anak muda juga hormati orang tua, jangan ngecengin terus. Meskipun hafalannya terbatas, sholatnya pakai hemat mulu, ya kan? Tetapi tetap dia orang tua. Minimal dia bisa lebih khusyuk, minimal dia lebih qanaah, lebih zuhud, lebih waro, lebih bisa kendalikan nafsu dan dirinya. Kalau orang sudah tua dan sepuh kan begitu. Makanya kita tetap saling melengkapi seantara yang tua dengan yang muda. Selesai baru Nabi ruku. Sampai itu sahabat dalam hatinya, kalau bahasa kampung sawah Ciputatnya, gua terusin kagak ini sholat sama Nabi. Kita udah kepanjangan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran, An-Nisa, baru ruku dia. Dan itu dibacanya faqara'aha yaqra'u mutarassalan. Bacanya itu pelan-pelan. Enggak kayak bapak sholat tarawih itu. Kalau sholat tarawih coba dengerin Masjid Imam Musola itu, Bang. Waduh, kalau kita rekam seru tuh. Udah kayak balapan sirkuit Sentul. Ini Nabi setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, bacanya yaqra'u mutarassala. Mutarassala itu pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mutarassalah. Bapak-bapak kalau jadi imam gimana? Tarawih tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu. Ya. Padahal Allah itu dalam hadis qudsi Rasulullah SAW menjelaskan menjawab bacaan sholat kita. Allah tuh jawab. Begitu kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah jawab hamidani abdi. Allah lihat malaikat, hambaku sedang memujiku. Sampai ketika kita baca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa kata Allah dalam hadis qudsi itu? Hadza li abdi wa li abdi ma sa'ala. Ini jatah hambaku bagi hambaku apa yang dia minta. Maka Rasul kalau ada masalah sallallahu alaihi wasallam itu sholat, sujud kepada Allah. Sujud karena bacaan kita tadi setiap kalimat berharga dalam bacaan sholat kita. Maka kalau orang yang sudah sholatnya makomnya kepada nikmat, dia nikmati luar biasa. Dia merasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berkomunikasi dengan Allah dengan cara tadi, beda kan? Orang di Jawa saja ada bahasa kromo inggil, ada bahasa bebasan, bener nggak? Bahasa Sunda saja itu ada yang halus, enci, monggo. Jadi kita sopan santun sama Allah. Tapi kalau bacaannya kayak tadi, mana yang sopan santun? Kayak tadi, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ini kromo inggil. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin itu nggak sopan namanya ngomong sama Allah, Bang Mamat. Nggak sopan namanya, songong amat. Sama Allah nggak boleh songong, nggak boleh songong. Allah yang ngasih rezeki kita, Allah yang ngasih semua kepada kita, maka kita harus sopan. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbah.
Apabila lewat pada ayat tasbih, Rasul bertasbih, nggak apa-apa. Makanya ada sering kita dengar beberapa imam ya di Betawi ini ketika baca fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, imam baca subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar, bertasbih. Jadi apabila Rasul itu kalau waktu membaca ayat lewat ayat tasbih, dia baca tasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al, apabila melewati ayat tentang permohonan maka dia memohon. Ya tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami memohon. Dia memohon kepada Allah, minimal dalam hati langsung memohon waktu baca itu, karena lagi ditantang sama Allah. Ente mau minta apa? Kira-kira begitu Bang Mamat. Jadi waktu kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah lagi bilang sama kita, Allah bilang sama kita, ini jatah ente, apa yang ente mau minta silakan. Begitu. Lah kalau sholatnya kita tartil, bacaannya tartil, nggak terburu-buru, pantas mintanya. Bener nggak? Bener nggak? Wa idza marra bi ta'awudin ta'awwada, apabila lewat ayat-ayat yang kita harusnya ta'awuz, Rasul berta'awuz, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat azab, ayat bencana, itu Rasul minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa raka'a, kemudian ruku, faja'ala yaqulu subhana rabbiyal azim. Kemudian Nabi ruku, saat rukunya baca subhana rabbiyal azim. Fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Ya Allah, rukunya Bang Mamat sama dengan berdirinya yang ngabisin surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Rukunya jemper-jemper lu pada. Waduh, Nabi rukunya sama dengan berdirinya yang baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa itu, Bang. Summa qala sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka. Kemudian Rasul berdiri panjang mirip dengan ruku, dengan sujudnya, dengan rukunya, mirip, berdiri i'tidalnya itu sami Allah, berdiri lamanya itu sama dengan ruku, artinya mirip itu. Ya Allah. Summa sajada, kemudian Rasul sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la, bacanya kan gitu, subhana rabbiyal a'la, sujud. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, sujudnya mirip-mirip dengan berdirinya. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Makanya bab ini adalah bab mujahadah. Ini hanya bisa dengan mujahadah. Kalau enggak tadi, kenapa? Ini bisa makomnya bukan saja beban, bukan saja kebutuhan, apalagi beban, tapi minimal ini adalah kebutuhan. Apalagi lebih tinggi lagi kenikmatan. Jadi nggak berasa. Sampai dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kakinya bengkak-bengkak dalam sholat malamnya, hatta tawaramat qadamah, sampai kakinya itu bengkak-bengkak. Ya bagaimana kagak bengkak Bang Maman? Berdirinya 3 surat besar,
rukunya sama mirip, i'tidalnya sama. Maka kalaupun sholatnya 11 rakaat di bulan Ramadan, sahur baru kelar. Sahur baru kelar. Iya kan? Itulah kalau sholat itu tingkatannya sebagai sebuah kenikmatan. Ibadah itu kenikmatan. Enggak sambil nonton sinetron. Ngaji kalau kita kenikmatan, enggak dilihat mulu. Ini baru amma yatasaaluna anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamuna summa kalla sayalamun. Kebet udah berapa lembar ini ya? Baru mulai pok, udah nanya berapa lembar aja. Kenapa? Beban. Tapi kalau kenikmatan, kalau kebutuhan, baca Quran itu membuat diri kita tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Zikir yang terbaik dengan Al-Quran, meskipun tetap harus ada zikir yang lain. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tambah sholawat, salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini membuat tenang kebutuhan kita, supaya hati kita tidak gelisah, zikir. Supaya urusan kita dimudahkan oleh Allah, zikir. Supaya dosa kita diampuni, zikir, baca Quran, istighfar. Begitu. Lihat Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud sama. Jadi Hudzaifah pernah sholat di belakang Rasul, Rasulnya tidak tahu, diam-diam. Dalam kasus yang sama juga, kasusnya beda. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud, sama sholat ikut Nabi kayak tadi panjang. Nah, dalam hadis yang berikutnya ini disebutkan fa'atalal qiyam. Nabi panjang banget dirinya, lama banget berdirinya Nabi. Fa'atalal qiyam hatta hamamtu bi amri su'in. Sampai saya berpikiran jelek. Tadi gua terusin kagak, sholat ini udah kesemutan banget kaki ya, aduh ramah amat Rasul sholat, gitu maksudnya. Hamam tuh itu maksudnya tadi, udah kagak ikut lagi deh sama Nabi deh, sholat deh, gitu panjang banget. Kayak ente kan kalau terawih kan begitu, imam ditandain. Ini malam ini siapa nih jadi imam nih? Siapa nih jadi imam nih malam ini nih? Pak Haji Ani. Ya Pak Haji itu mah panjang banget, kagak enak di dia, kagak enak di kita. Katanya pindah aja malam ini musola sebelah, katanya cepat ente ditandain imam. Begitu imam bacanya panjang dikit, amin amin, belum bala doling lu mau amin aja ente, gimana? Sekitar tahun 96 saya pernah sholat tarawih jadi imam di daerah Jakarta dekat Pulau Gadung sana. Habis kultum tarawih, kultum tarawihnya habis isya.
Pas mau sholat ada anak muda yang nyeletuk, Ustaz, sholatnya patas saja patas. Apaan patas? Dulu kan ada bis patas tuh Bang Mamat. Kalau ke Senen nomor 45 patas dari sini kan, dari Ciputat tuh patas. Jalannya cepat, muatannya terbatas, kagak diri-diri. Dulu kan angkot tuh, mobil bus kota kan diri semua gitu, gelayutan, iya kan, kayak penghuni di hutan itu gelayutan gitu dulu kan. Kecuali patas dapat duduk kan. Saya pikir apa nih orang maksudnya patas ini, rupanya bacaannya cepat, ayatnya terbatas, dia singkat patas. Saya lihat makmumnya ini kan, kalau kita jadi imam itu harus lihat makmumnya ini ada yang sepuh apa enggak, ada yang hamil besar apa enggak. Soalnya kalau ada ibu-ibu yang hamil, kalau ruku panjang kayak tadi bisa meledok, paling tidak kagak kuat beban ibu-ibu, kasihan. Ada yang tua renta apa tidak, ada yang sakit apa tidak, gitu loh. Kalau jadi imam harus begitu. Saya lihat, ini umurnya relatif muda-muda nih. Saya baca habis Al-Fatihah itu surat Abasa. Itu pun saya bagi dua. Itu cuma satu halaman separoh, enggak sampai satu halaman separoh doang. Saya baca amma yatasaaluna anin naba'il azim. Enggak selesai. Rakaat yang kedua saya baca yang terusannya, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa anaban wa kawa'iba taraba wa ka'san dihaqa. Baca itu. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak mudanya letuk tadi bilang, teman-teman pulang semua gitu. Kenapa? Imamnya doyok. Dibilang doyok gitu. Baru baca abasa wa tawal apa amma yatasaalun amma yatasaalun annaba udah dibilang doyok. Nabi tadi, bayangin Bang Mamat, bayangin Nabi tadi habis Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ini hadisnya riwayat Imam Muslim sahih. Jam berapa udah? 5:29. Udah lewat dong. Alhamdulillah, kelar tugas. Alhamdulillah. Ibu bapak sekalian, jadi mujahadah itu ada kesungguhan, ada keseriusan. Ibadah merupakan kebutuhan, ibadah merupakan kenikmatan, itu butuh adanya mujahadah dari kita. Kalau beban awalnya iya beban, tapi begitu sudah kita biasakan itu menjadi sebuah kenikmatan. Jangankan kita, pertama-tama Ibnu Mas'ud sama sahabat Hudzaifah Ibnul Yaman pun mengatakan, Masya Allah panjang amat ini katanya, terusin kagak kita ngikutin ya, terusin kagak. Tapi itu setelah Al-Baqarah kelar bang, bukan alaku mutakasur. Al-Baqarah kelar, itu pertamanya kan bilang 100 rakaat paling nih katanya Al-Baqarah, paling dicengin 100 rakaat. Al-Baqarah kelar, subhanallah. Begitulah ibadahnya Rasulullah. Kenapa? Mujahadah. Tidak bisa itu dilakukan kecuali dengan mujahadah. Disinilah makanya bab mujahadah dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin. Dan contoh tadi itu contoh real dan konkret adanya mujahadah dalam ibadah. Dalam ibadah. Tapi itu sholat malam. Kalau sholat maghrib baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, ya keburu Isya bang. Keburu Isya. Itu sholat malam, sholat tahajud. Sholat tahajud. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu salah satu tandanya bisa disebarkan dan diamalkan mulai dari diri kita. Makanya kita, ibu bapak, di tengah kesibukan kita tetap kita harus upayakan ada sholat tahajud.
Kalau kita nggak bisa kayak Rasul, 1 rakaatnya panjang bener, ya kita mulai dari juz 30 gitu. Kita mulai, kita nikmati. Jadi hidup ini harus beribadah. Ibadah itu nggak boleh beban, nggak boleh asal kewajiban, tapi kita harus anggap sebagai kebutuhan. Syukur-syukur kita anggap sebagai sebuah kenikmatan. Dan begitu salafus saleh hidupnya, selalu ibadah itu sebuah kenikmatan. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa 'amalan salihan mutaqabbala wa rizqan halalan tayyiban kafiyan katsiran mubaraka wa shifaa'an min kulli da'. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal fadlu manna wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa. Khalaqtana ya Rabb warzuqna rizqan halalan tayyiban. Allahumma qfina bihalalika an haramika wa fadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul. Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir secara fisik. Meskipun kita jaga semua physical distancingnya, protokol covidnya, mudah-mudahan covidnya cepat berlalu. Dan juga teman-teman yang ikut lewat virtual, IG dan sosmed yang lainnya, mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Kita tutup dan kita lanjutkan dengan sholat sunnah syuruk. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sama dengan haji dan umroh secara sempurna, tamatan, sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.